Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Eh, Alhamdulillah kita pertemuan ketujuh hari ini tidak terasa. Dan hari ini akan presentasi Mas Arbani terkait dengan epistemologi teori ilmu pengetahuan. Saya minta nanti salah satu menjadi moderator, entah dari kelompok berapa, mungkin dari kelompok 4, atau siapa yang bersedia untuk menjadi moderator. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya tetap semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai detik terakhir nanti di eh, gelar kesarjanaannya. Baik, saya serahkan langsung kepada Mas Arbani dan kawan-kawan. Siapa yang jadi moderatornya hari ini? Mungkin yang materi ontologi, aksiologi siapa? Yang Makalah bawahnya ya, aksiologi. aksiologi siapa? Kelompok keempat, siapa kelompok keempat? Ayo, tidak ada yang mau mengakui. Empat Ah, siapa ya? ah, siapa? Aksiologi siapa? Aksiologi. Atau Bu Irma dulu bisa bantu untuk Ya, moderator? ayo Bu Irma, silakan Bu Irma Boleh, ya, boleh. moderatornya Bu Irma ya. Boleh, Pak. Oke, saya silakan sepenuhnya untuk berdiskusi. Nanti saya disisakan waktu untuk apa namanya memberikan penguatan. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, eh, terima kasih kepada Pak Doktor yang sudah eh, meluangkan waktu pada pagi menjelang siang hari ini dan kepada semua teman-teman yang bergabung di Zoom pada siang hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, pada pagi hari ini menjelang siang, yang kita akan bahas pada materi kuliah yaitu epistemologi ilmu pengetahuan yang disusun oleh Bapak Arbani. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada si pemakalah untuk memaparkan isi makalahnya. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Husnul Wardan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan memiliki kandungan yang sangat penting dalam Islam. Jadi kedudukan ya, memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwa Allah menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Kemudian di dalam surah Az-Zumar Allah juga menjelaskan apakah sama orang yang memiliki ilmu yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Selain dalam Al-Quran banyak juga hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk menuntut ilmu seperti thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kemudian menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Kemudian banyak lagi ayat hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk menuntut ilmu. Kemudian setiap orang mengakui bahwa memiliki pengetahuan ya. Semua orang manusia itu punya pengetahuan.
Pertanyaannya, dari mana pengetahuan itu didapat, melalui apa pengetahuan itu diperoleh, bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut, alat apa yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam Islam dijelaskan, ya itu dibahas di dalam epistemologi. Dalam Islam dijelaskan bahwa Allah mengeluarkan kamu, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'alnakum, dan dia menjadikan bagi kamu itu sam'a wal absar wal afidah. Jadi Allah kemudian menjadikan untuk kita itu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Hal ini senada dengan yang digambarkan sebagian orang bahwa ketika anak lahir itu ibarat kertas kosong, ada teori tabula rasa, ya. Boleh seperti kertas kosong yang belum ditulis apapun, ya, belum memiliki pengetahuan. Pengetahuan diperoleh secara bertahap melalui apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dipikirkan. Dari pengalaman orang belajar banyak hal dan mengetahui banyak hal melalui kegiatan mencoba, gagal, mencoba kembali. Akhirnya seorang itu menguasai pengetahuan tertentu. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh lingkungan memberikan pengaruh terhadap pengetahuan yang diperoleh, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga media massa. Selain lingkungan, kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan juga dipengaruhi oleh faktor pembawaan seperti bakat, minat. Manusia lahir diberi potensi yang beragam. Keragaman potensi tersebut berpengaruh terhadap banyaknya pengetahuan yang diperolehnya. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengajak kita untuk memperhatikan. Setidaknya ada 33 ayat yang yang diawali dengan kata alam tara, ya, yang artinya apakah kamu memperhatikan. Dalam bahasa Arab, ra'a atau yara itu adalah melihat, ya. Tetapi ketika kita kontekskan dengan ayat alam tara, misalnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara bergajah. Tara di situ tidak lagi dimaknai melihat tetapi memperhatikan. Karena kalau kita kontekskan ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad, apakah kamu melihat? Tentu Nabi Muhammad belum lahir pada saat itu, ya. Peristiwa serangan kaum bergajah itu bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi. Jadi alam tara itu dimaknai dengan apakah kamu tidak memperhatikan. Perintah Allah selain dalam redaksi alam tara juga dalam redaksi unzur, ya. Ya. Dalam kata redaksi unzur, perhatikanlah, ini juga banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa selain juga memperhatikan itu melihat dengan seksama, ya. Selain dengan kata unzur, Allah selain mengajak umatnya untuk memperhatikan, Islam juga mengajak pemeluknya untuk menggunakan akal pikiran, ya, melalui redaksi afala yaqilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, ya, itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan anjuran untuk menggunakan akal. Sehingga selain indera dan akal dalam ajaran Islam juga dikenal wahyu dan intuisi, ya. Kita juga mengenal pengetahuan itu yang dikenal dengan ilham, ya, menjadi bagian dari sumber pengetahuan. Walaupun Al-Quran sendiri bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah, namun terdapat pula pengetahuan yang hanya bisa diyakini, bukan diragukan kebenarannya. Tapi kita meyakini lemahnya akal kita sehingga tidak mampu mencapai pengetahuan tersebut. Oleh karena itu ketika berbicara tentang pengetahuan, ada yang dinamakan kebenaran mutlak, ada yang dinamakan kebenaran objektif, ada pula yang dinamakan kebenaran relatif, dan ada pula yang dinamakan dengan kebenaran subjektif. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kebenaran wahyu itu bersifat mutlak, sedangkan kebenaran pengetahuan itu berupa kebenaran objektif. Kita bisa pula kebenaran relatif.
Kebenaran objektif dapat diuji melalui metode ilmiah. Kebenaran objektif adalah sebuah kebenaran yang diakui sampai ditemukan kebenaran yang menyanggah kebenaran objektif tersebut. Seperti sebuah teori dinyatakan benar selama tidak ada yang mematahkan teori sebelumnya. Terdapat beberapa aliran dalam filsafat ilmu dalam berbagai pandangan ya melalui memahami sifat asal batasan pengetahuan. Beberapa aliran diantaranya adalah rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Makalah ini disusun untuk mengupas secara lebih mendalam tentang keempat hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, meliputi sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, kebenaran ilmu pengetahuan, serta aliran-aliran dalam filsafat ilmu. Dapat rumusan makalah dari makalah ini adalah bagaimana perbandingan sumber ilmu pengetahuan ditinjau dari dunia Islam atau filsuf Islam dengan filsuf Barat. Bagaimana metode memperoleh pengetahuan, bagaimana kebenaran ilmu pengetahuan, kemudian aliran-aliran dalam filsafat ilmu ya. Kita bahas mengenai epistemologi ilmu pengetahuan. Jadi sebelum masuk ke tentang sumber ilmu pengetahuan, saya paparkan terlebih dahulu tentang epistemologi. Apa sih yang dipelajari dalam epistemologi? Ahmad Tafsir mengungkap bahwa epistemologi membicarakan sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Secara epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu epiteme dan yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah dapat didefinisikan salah satu cabang filsafat yang mempelajari asal mula sumber atau sumber, struktur, metode, dan sahnya validitas pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori pengetahuan. Ya, yang terdapat 3 persoalan pokok dalam bidang ini, yaitu apakah sumber-sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahuinya, apakah sifat-sifat dari pengetahuan, apakah dunia itu di luar pikiran, dunia itu ada yang benar-benar di luar pikiran kita, dan kalau ada apakah kita dapat mengetahui. Yang ketiga, apakah pengetahuan kita itu benar, valid, bagaimana kita membedakan ya benar dan yang salah. Jadi soal epistemologi adalah soal mengkaji kebenaran atau verifikasi. Saya lewati ini kurang lebih. Disinilah untuk lebih memahami tentang perbedaan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, mari kita kaji dari definisinya. Kalau ontologi kemarin sudah kita pelajari kajian tentang hakikat keberadaan realitas ya. Sementara epistemologi itu membahas tentang kajian tentang pengetahuan dan keyakinan. Kalau dia aksiologi, kajiannya adalah tentang nilai. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya ontologi, apa yang ada? Apakah hakikat keberadaan atau realitas? Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kalau di epistemologi, yang dibahas adalah bagaimana kita tahu, bagaimana pengetahuan dan keyakinan itu diperoleh. Kemudian fokus ontologi adalah eksistensi keberadaan. Fokusnya epistemologi adalah kebenaran. Sedangkan fokusnya aksiologi adalah kebajikan. Contoh pertanyaan untuk aksiologi, ontologi, apakah Tuhan itu ada? Apakah hakikat kesadaran? Bagaimana kita tahu teori-teori ilmiah, apakah peran dan buktinya? Untuk mengetahui tadi kebenarannya. Kemudian tujuan utamanya kalau ontologi menjelaskan realitas, kalau epistemologi mencari kebenaran. Ada beberapa teori, ada kemarin dualisme, materialisme, di sini ada empirisme, rasionalisme. Kemudian kita bahas tentang ilmu pengetahuan ya. Dalam Al-Qur'an kata ilmu dalam berbagai bentuk, ada ilma, ilmi, ilmu, ilman. Terulang, banyak sekali terulang di dalam Al-Qur'an. Yang maknanya itu adalah pengetahuan, ilmu, ilmu pengetahuan, kepintaran, keyakinan. Sedangkan kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab alima, artinya mengetahui, mengerti. Maknanya seseorang dianggap mengerti karena sudah mengetahui objek fakta lewat pendengaran, penglihatan, dan hati. Kata ilmu itu tadi diuraikan kembali, banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Jadi garis besarnya adalah ilmu adalah pengetahuan,
tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Dalam bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan berasal dari kata tahu yang mendapat imbuhan pe dan an yang artinya memiliki segala yang berkenaan dengan kegiatan untuk mengetahui. Hasil dari mengetahui disebut itulah yang dinamakan dengan pengetahuan. Kegiatan mengetahui merupakan kegiatan mental, yaitu kegiatan akal pikir untuk memperoleh pengetahuan. Pertama, manusia berusaha menyerap berbagai hal yang dialaminya, yang diindranya, yang dirasakannya, yang dikehendakinya, dan dipikirkannya. Pada dasarnya, manusia sebagai hasil kegiatan pada dasarnya pengetahuan manusia sebagai hasil kegiatan dari mengetahui. Nah, kemarin kita sempat membahas tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah, itu ilmu. Sedangkan pengetahuan adalah informasi suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Kalau ilmu bersifat objektif dan sistematis dalam metode pembuktian. Sementara pengetahuan adalah bersifat subjektif tergantung pada siapa yang mengetahui dalam metode pembuktian. Memberikan sajian hasil penelitian atau suatu objek yang lebih luas hanya dimiliki oleh sekelompok orang dan jangkauan yang sempit. Objek kajiannya harus dilakukan dengan metode ilmiah dan sistematis, sementara pengetahuan tidak selalu dilakukan dengan metode ilmiah dan yang sistematis. Kebenarannya sudah diuji atau dipastikan karena dalam proses penelitian didukung dengan fakta-fakta. Sementara kebenaran pengetahuan masih belum tentu pasti karena kebenaran belum terbukti secara ilmiah. Kalau kebenaran ilmu bersifat lebih rinci, nah, kalau pengetahuan tidak sejelas ilmu. Kemudian bersifat lebih objektif. Nah, sementara untuk ilmu bersifat lebih subjektif. Banyak lagi perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Kemudian tentang sumber ilmu, seperti saya uraikan tadi, ada 4 hal yang menjadi sumber ilmu di dalam Islam, yaitu ada indera, ada akal, ada wahyu, dan juga ada intuisi. Kemudian sumber ilmu dapat bervariasi ya, berasal dari pengamatan. Pengamatan tadi tentu berasal dari indera. Kemudian akal. Bentar ya, ada. Saya charger dulu. Kemudian ada pula tokoh yang mengatakan bahwa agama itu juga menjadi sumber pengetahuan, seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian pengalaman, kemudian ada metode ilmiah, pemahaman etika dan moral, kemudian metode memperoleh pengetahuan melalui empiris ya, melalui rasional, metode kontemplatif, dilakukan dengan cara merenung, metode ilmiah mengumpulkan, mengamati, eksperimen, analisis data, diinterpretasikan, kemudian melibatkan pengujian hipotesis sampai pengambilan kesimpulan. Metode intuitif mengumpulkan pengetahuan melalui intuisi atau pengalaman spiritual. Kemudian kebenaran pengetahuan. Kemarin kita sempat berdiskusi tentang perbedaan kebenaran ilmiah dan kebenaran pengetahuan. Kebenaran ilmiah itu telah teruji melalui metode ilmiah yang sistematis dan objektif. Sementara kebenaran pengetahuan belum teruji secara ilmiah dan bersifat subjektif. Bersifat lebih pasti dan dapat dipertanggungjawabkan karena melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta. Bersifat kurang pasti dan tidak dipertanggungjawabkan karena belum terbukti secara ilmiah. Bersifat universal, sementara pengetahuan bersifat terbatas. Kebenaran ilmiah bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat statis dan tidak berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah dapat diuji. Kebenaran ilmu pengetahuan sulit diuji ulang dan diverifikasi oleh penelitian lain. Kebenaran ilmiah bersifat lebih objektif dan tergantung pada tidak tergantung pada opini seseorang. Kebenaran ilmu pengetahuan bersifat lebih subjektif tergantung pandangan.
Kebenaran ilmiah dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Aliran-aliran dalam filsafat ilmu diantaranya adalah rasionalisme. Aliran ini menekankan pentingnya akal dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian ada salah satu tokohnya adalah René Descartes. Empirisme, aliran ini menekankan pentingnya pengalaman dan memperoleh pengetahuan. Kemudian positivisme, aliran ini pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Yang keempat yaitu aliran yang menekankan pentingnya kritisisme dan dalam memperoleh pengetahuan, yaitu melalui pengujian kritis terhadap klaim-klaim pengetahuan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Arbani yang sudah memaparkan makalahnya yang terkait dengan epistemologi ilmu pengetahuan. Yang mana yang dibahas oleh beliau, yang pertama adalah bagaimana perbandingan sumber ilmu pengetahuan ditinjau dari dunia Islam dan filsuf Barat. Kemudian yang kedua, bagaimana metode untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga, bagaimana kebenaran ilmu pengetahuan menurut berbagai aliran-aliran filsafat ilmu. Baik, untuk sesi pertama, saya berikan kesempatan kepada teman-teman 3 orang penanya dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Bu Irma. Ya, silakan Pak Susilo. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menarik ini yang dibahas oleh Pak Arbani. Ada pengetahuan dari indera, akal, wahyu, intuisi. Nah, yang mau saya tanyakan ini tentang mimpi, Pak. Mimpi itu apakah bisa jadi sumber pengetahuan? Karena Nabi pada waktu sejarah kisah Nabi Ibrahim itu beliau bermimpi dan dibetulkan oleh Nabi Ismail. Nah, apakah itu mimpi itu bisa dijadikan suatu hujah atau dijadikan suatu sumber pengetahuan itu? Dan apakah mimpi kita dengan mimpi para nabi itu beda gitu? Nah, bedanya itu apa? Terusan yang membuat beda itu apa gitu? Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Susilo. Penanya kedua, silakan Bapak. Ibu Ana, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai sumber ilmu pengetahuan, salah satunya adalah dengan ijma para ulama ya. Menurut pemakalah, bagaimana ulama-ulama muslim sekarang menggunakan ijma sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah-masalah agama yang terjadi saat ini. Itu saja Pak. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang ketiga. Silakan Bapak, penanya ketiga, Pak Awang. Adakah? Kalau enggak ada saya tanya. Silakan Bu Nur. Coba Pak Awang kah? Bu Nur Jana, silakan Bu Nur. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tadi sudah disebut dibacakan oleh pemakalah. Jadi yang saya tanyakan, apakah teori ilmiah itu hanya refleksi dari pengalaman seseorang saja, atau apakah ada unsur-unsur konstruksi teoritis yang terlibat di dalamnya? Itu. Terima kasih. Mungkin bisa diulang Bu, suaranya dinaikkan sedikit, tidak terlalu jelas. Pertanyaannya, apakah teori ilmiah itu hanya refleksi dari pengalaman seseorang saja, atau apakah ada unsur-unsur konstruksi teoritis yang terlibat di dalamnya? Tuh. Terima kasih. Oke, cukup 3 dulu untuk sesi pertama, yaitu yang pertama dari Pak Susilo, yaitu terkait dengan mimpi, apakah itu mimpi bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Baik, silakan dibahas dulu Pak Arbani untuk penanya pertama.
Siap. Untuk pertanyaan dari Pak Susilo Gondo tentang apakah mimpi itu bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran, ya. Tadi disinggung bahwa ada mimpi para nabi dan mimpi kita. Ya, tentu ada jauh sekali perbedaannya ya antara mimpi kita dengan mimpi para nabi. Tapi diakui bahwa eh, mimpi itu kita bedakan menjadi dua ya. Kalau kita belajar tentang ilmu tentang mimpi, ada yang mimpi itu bisa berasal dari setan, ada juga memang berupa petunjuk mimpi itu ya. Nah, jadi tentu diawali dengan sikap kita sebelum tidur. Nah, kalau kita berdoa saja sebelum tidur tidak, kemudian kita mimpi disuruh bunuh orang, ya tentu tentu itu sudah sudah pasti kesalahannya ya. Kemudian seperti eh, mimpi-mimpi para nabi loh, bukan manusia biasa. Para nabi saja mimpi itu mereka berulang-ulang sudah dilakukan sebelum berdoa itu sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Kemudian mimpi itu berulang. Kemudian ketika kita sendiri misalnya sudah berdoa sebelum tidur, kemudian mimpi itu tidak pernah kita bayang-bayangkan, kemudian kita bermimpi sesuatu, tentu sebagai orang yang awam, maka tolak ukur kita adalah mimpi itu bersesuaian enggak dengan syariat Islam. Bersesuaian enggak? Kalau itu bersesuaian dengan apa yang baik, mimpi kita itu, maka kalau dari pandangan saya pribadi, ya cukup kita ketahui saja, tidak perlu kita ceritakan, dan itu jadikan kita sebagai salah satu petunjuk juga, ya petunjuk juga. Jadi misalkan begini ya, kita mimpi, oh kok saya nih belum belum diberi-beri mobil lagi. Ah, saya bermimpi, oh ternyata kamu belum siap untuk punya mobil. Ada mungkin pertimbangan itu baik. Tapi ketika itu mimpi, kemudian dijadikan suatu rujukan yang misalnya melanggar syariat, tentu tidak perlu kita ikuti. Kemudian ada perlu juga kita perhatikan adab-adab dalam ketika kita bermimpi ya. Ketika kita bermimpi itu tidak harus juga mimpi itu kita ceritakan seperti dalam kisah Yusuf ya. Tidak perlu diceritakan. Nanti kalau itu baik bisa jadi ada orang lain yang iri ya. Jadi mungkin bisa kita pahami untuk diri kita, tetapi kalau untuk konteks Pak Susilo Gondo sebagai kebenaran itu yang seperti apa? Mungkin bisa didiskusikan kembali contoh mimpinya yang seperti apa dan dijadikan sebagai panduan kebenaran yang seperti apa. Maksud saya tadi itu Pak Albani, apakah bisa gitu nah untuk jadikan hujah kebenaran? Maksudnya seperti orang kita kan begini, kadang itu secara psikologi kita, maksudnya begini, keadaan itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Nah, apakah kalau masalah hal yang tentang kebenaran itu, yang saya tanyakan itu, apakah bisa gitu aja? Apakah bisa gitu? Apakah bisa mimpi itu dijadikan suatu dasar pengetahuan yang seperti Pak Arbani tadi sampaikan dalam makalah itu, kan ada indera, akal, wahyu, dan intuisi. Itu nah Pak. Nah, maksudnya di dalam mimpi itu termasuk yang mana gitu, dan apakah bisa dijadikan pengetahuan? Itu aja sih Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak Susilo. Silakan Pak Ya. Arbani ditanggapi kembali. Ya, saya masih kebingungan mencerna pertanyaannya tadi, apakah mimpi itu bisa dijadikan sumber hujah ya? Misalnya mimpi seperti apa, Pak? Misalnya, jadi kita lebih konkret. Dan itu Oh, dijadikan hujah untuk apa? Jadi kita membahasnya lebih tajam. ya. Mimpi dekat Misalnya ikan. begini aja. Misalnya kan begini. Kita itu kalau misalnya di situ misalnya ada orang tua lah, ada di dalam mimpi misalnya ada orang tua itu menyuruh kita itu gali sumur itu, misalnya menyuruh kita gali sumur karena di situ mungkin karena mungkin kita sedang apa tapi mimpi itu terulang 3 kali gitu. Apakah itu wajib kita bahasanya secara kita harus laksanakan atau tidak kan gitu Pak? Karena tadi kan Pak Arbani bilang
mimpinya Nabi itu kan berulang-ulang. Nah, apakah kalau misalnya mimpi kita berulang-ulang berarti kita juga termasuk itu adalah kebenaran kah gitu? Itu Pak Arfani. Oke. Bagaimana Pak Arbani, sudah bisa ditanggapi atau Pak Awang dulu Pak Arbani? Ya, silakan Jadi Pak gimana, Awang Pak dulu Arbani? menanggapi pertanyaan Gali Sumur tadi. Oke, silakan Pak Arbani. Pak Awang, Pak Awang silakan dulu. Pak. Menambahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari moderator ya. Saya lama sudah tidak ngomong ini. Ini Pak Susilo. Memang ya setiap manusia itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermimpi. Siapa saja itu. Baik orangnya baik atau buruk. Baik orangnya yang soleh maupun yang preman gitu kan. Orangnya Islam maupun enggak Islam itu dia bisa bermimpi. Termasuk kita sendiri kan bisa bermimpi gitu. Nah, dalam hal ini yang namanya mimpi itu yang ditanyakan tadi tentang mimpinya para nabi dengan kita sebagai orang awam seperti saya rasa ya sama saja. Kalau Pak Arbani bilang berbeda, kalau saya mimpi itu ya sama, tapi yang membedakannya itu ya memang saya setuju kalau misalnya karena dia nabi, seorang nabi kan. Tapi dalam saya pernah baca buku ya, buku dari karangan pernah belajar gitu dan di Ihya Ulumuddin itu kalangan Al-Imam Al-Ghazali. Mimpi itu kata beliau gambaran suasana akhirat gitu, suasana yang di luar dari apa namanya ya gaib, alam gaib gitu. Nah, beliau menggambarkan bahwa alam gaib itu seperti alam mimpi begitu beliau. Nah, seperti kita di dalam mimpi itu kan kadang kita dibawa dalam suasana dalam pesawat misalnya, terus kita bisa pergi ke mungkin ke Jakarta, kita tidak pernah ke Jakarta, tiba-tiba di Jakarta gitu. Itu kan termasuk salah satu bilang kata Imam Ghazali adalah alam gaib gitu. Jadi saya rasa sama saja, cuma yang beda kan kalau dari nabi itu dikatakan wahyu lah. Ada juga kalau orang saleh itu dikatakan ilham. Tapi kalau orang yang maksiat misalnya, itu tidak bisa dikatakan, itu mungkin dikisahkan intuisi itu. Yang dibilang Bapak dosen Pak Rijali kemarin itu kan ada di antaranya itu wahyu, ilham dan intuisi kan. Saya tanyakan kemarin masalah ini. Nah, kata beliau itu bisa jadi intuisi. Intuisi itu ya mungkin bukan orang soleh, bukan para nabi ya, bukan orang Islam gitu. Mungkin seperti itu yang saya pahami. Kalau ada dalil hadis itu kalau tidak salah itu man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la ya apa artinya kayak gini, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar karena setan tidak bisa merupai diriku kata Nabi kan begitu, hadis riwayat Muslim At-Tirmizi. Nah berarti kita bisa pahami berarti kita kata Rasulullah, kalian itu kalau bermimpi aku. Berarti itu benar. Karena setan itu tidak bisa menyerupaiku. Itu kata Rasulullah. Nah, berarti mimpi kita bisa juga dikatakan benar. Jadi sama dengan para nabi kan. Itu dia tadi saya bilang sama saja. Yang membedakan ya kalau nabi itu kan wahyu, sedangkan kita ini mungkin dikatakan ilham lah. Seperti itu. Ya Pak Susilo ya. Oh, jadi Pak Awang. Untuk kesimpulannya berarti mimpi kita dan mimpi para nabi itu sama, cuma yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya gitu ya. Betul, ya. Ya. Artinya begini Pak, ketika ada orang yang mengaku misalnya, kan ada ulama itu Pak mengaku beliau bermimpi dengan Rasulullah misalnya. Kalau bilang Pak Rijali kemarin bilang kalau orangnya memang baik, orangnya memang ya soleh, memang masyhur orang alim beliau itu kan. Ya saya rasa ya kita bisa ngikuti. Tapi kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa, misalnya nggak tahu agama, tiba-tiba dia mengaku bermimpi dengan Nabi, nah itu kan jauh sekali. Kan kita buktikan ulama itu ada banyak ulama yang bisa bermimpi dengan Rasulullah itu ada banyak itu.
Tapi kan tidak semua kita percaya kalau ada orangnya yang misalnya suka yang tidak pernah sholat misalnya kan, terus lagi apa namanya sering uh, kelakuannya cuma main judi misalnya, terus dia mengaku bertemu Nabi, bermimpi bahkan kan misalnya, ya kita kan tidak bisa percaya seperti itu Pak Susilo ya, itu mungkin. Oke Pak. Oke, Ya, sebentar terima dulu Pak kasih. ya. Saya kembalikan ke Pak Arbani dulu, siapa tahu ada yang mau ditambahkan lagi ya Pak Susilo ya. Ya, Oke, silakan Pak Arbani. saya melihat jawaban Pak Awang tadi berbeda dengan konteks yang diajukan oleh Pak Susilo Gondo. Susilo Gondo tadi menyatakan ada contoh orang sudah bermimpi 3 kali disuruh menggali sumur. Nah, kita bukan konteks mimpinya itu bertemu Nabi, ya, tetapi gali sumur. Apakah itu adalah sebuah kebenaran mimpi itu? Apakah harus diikuti, harus kita gali sumur sesuai mimpi tadi atau tidak? Itu tadi saya memahami konteksnya. Jadi mungkin kalau Pak Awang menjawab itu harus diikuti atau tidak? Atau gini Pak, itu kan kita mimpi itu, kita semua bisa bermimpi lah ya kan? Ya. Semua kita bisa mimpi. Nah, anggaplah kita yang mimpi itu apa gali sumur ya. Anggaplah kita dengan orang dulu. Nah, sekarang kita pribadi, person pribadi, kalau kita percaya silahkan, kalau enggak ya silahkan, kan begitu. Kita tidak memaksa orang, kamu harus percaya itu. Bahkan ada primbon, saya pernah sering baca, saya ada bukunya. Masalah mimpi itu ada saya bukunya. Atau kalau mimpi di ular misalnya kan, kita ketemu ular, dia mengejar, berarti tidak lama lagi ada orang yang akan yang suka dengan kita, menembak gitu kan gitu. Atau ada lagi mimpi ketemu dengan, kan saya pernah itu baca itu, kalau bermimpi kita azan gitu kan, ada saya kita mimpi azan, bilangnya tidak lama lagi nanti kita akan suatu saat nanti kita akan naik haji gitu, ada saya pernah baca begitu. Itu kan kalau menurut saya itu tergantung kita mau percaya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, silahkan. Banyak kok buku, kalau kita buka di internet ada juga itu tentang tafsir mimpi itu, silahkan dia buka di situ. Silahkan kalau mau percaya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau ada Al-Quran itu kan bahwa mimpi para nabi. Nah itu kita wajib percaya. Karena itu Quran. Sudah meskipun kita itu dikatakan kita sama dengan kita bermimpi, kenapa kok beda-bedakan? Itu tidak bisa kita protes. Karena itu sudah ilahi ya, wahyu. Itu kita tidak bisa membantah itu. Tapi yang kita bisa bantah mungkin mimpi orang. Misalnya Pak Arbani mimpi apa tadi misalnya. Itu silahkan. Saya tidak percaya ya, tidak apa-apa. Pak Arbani juga misalnya tidak percaya dengan pemimpinya ya. Saya rasa itulah ya. Oke, baik Pak Awang. Kita masing-masing. Oke, baik Pak Awang, kita. Sebentar dulu Bu. Sebentar dulu. Jadi tadi Pak Awang tadi sempat membedakan ya mimpi antara orang soleh dengan orang jahil tadi beda kan Pak Awang? Ya. Bagaimana mimpi orang soleh dan orang jahil saja berbeda, apalagi mimpi kita dengan mimpi Nabi. Gini Pak. Anu aja. Kembali ke pertanyaan aja tadi. Tadi ya biar nggak terlalu melebar ya Pak Irma ya. Oke, kita stop untuk pertanyaan itu tadi. Saya ingin menyimpulkan dulu sebentar untuk Pak Susilo Gondo. Susilo Gondo tadi pertanyaan apakah itu diakui sebagai kebenaran? Maka kita mengenal yang namanya kebenaran subjektif, ya. Yang namanya kebenaran subjektif itu benar menurut orang tertentu, tapi orang lain bisa memandang itu tidak benar. Jadi kalau kita kembalikan, apakah mimpi menggali sumur itu adalah sebuah termasuk kebenaran? Bisa jadi itu kebenaran subjektif. Jadi dipandang menurut sebagian orang itu yang dia yakini, sehingga dia berpandang itu benar, tapi menurut pandangan orang lain bisa jadi itu salah. Mungkin itu titik pentingnya. Oke Pak, terima kasih, itu yang saya maksud Pak. Oke. Terima kasih Pak Susilo. Ini ada 2 teman yang mengangkat tangan. Mungkin ada masukan lagi terkait pertanyaannya Pak Susilo. Baik, saya beri kesempatan kepada Ibu Usni dulu ya Bu Ana ya. Nah, siapa tahu ada masukan-masukan terkait dengan pertanyaan Pak Susilo. Silakan Ibu. Iya, hanya ikut Bu Irma bisa masuk dulu kan Bu Irma sebentar. Bapak-bapak. Jadi sama dengan mukjizat
Jadi untuk manusia biasa kan juga ada maunah ya. Karoma. Jadi karoma, maunah. Jadi menurut saya mimpi pada orang biasa sekalipun itu bisa jadi akan menjadi sumber kebenaran kalau. Nah, kita lihat tingkat ketakwaannya juga. Jadi kalau orangnya misalnya sangat rajin sholat, melaksanakan puasa sunnah dan hal-hal lain yang notabene bisa kita lihat sebagai bukti ketakwaan seseorang ya di masyarakat. Nah, itu bisa jadi orang itu akan memiliki hati yang bening gitu ya. Jadi bisa jadi memang Allah memberinya ilham untuk melakukan sesuatu lewat mimpi. Apalagi kalau mimpi-mimpi itu terjadi berulang kali. Nah, pada manusia biasa seperti kita yang awam, kita mungkin menyebutnya firasat. Jadi bisa kita mendapatkan firasat-firasat tertentu dari mimpi kah atau dari kejadian-kejadian yang terjadi di keseharian kita itu pun bisa menjadi sumber pemikiran kita bahwa oh kalau saya merasa seperti ini biasanya seperti ini. Nah, itu juga ada faktor pengalaman budaya di situ. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Usni atas masukannya. Selanjutnya Bu Ana, apakah ini masih terkait dengan pembahasan Pak Susilo? Silakan Ibu. Iya Bu. Jadi sepengetahuan saya, dalam Islam itu mimpi itu seperti yang dikatakan Pak Awang tadi, bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah ya. Jadi Islam mengajarkan bahwa mimpi itu bisa menjadi pertanda atau petunjuk dari Allah. Kalau buruk bisa merupakan ujian. Nah, seperti yang dikatakan Bu Husni tadi, mimpi, jika kita mimpi berkali-kali itu, jika kita orang awam mungkin bisa kita tanyakan kepada orang yang lebih soleh atau lebih, karena kita tidak bisa, kita bukan tafsir mimpi ya. Jadi siapa tahu itu memang benar-benar wahyu atau petunjuk dari Allah akan suatu firasat atau suatu hal. Maka untuk membuktikan mimpi itu benar dari Allah apa tidak kan kita bisa bertanya pada alim ulama atau pada kiai yang atau kepada tafsir mimpi yang mengetahui atau melandaskan semua itu dengan Al-Quran seperti itu. Oke. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Susilo tadi, apakah mimpi bisa dijadikan sumber kebenaran ya bisa, tapi tidak semuanya, karena dilihat dulu kita menyimpulkannya dari mana. Kalau kita yang menyimpulkan bisa jadi menyesatkan atau tersesat, tapi kita cari ininya kita telusuri dengan bertanya kepada ulama atau tafsir mimpi yang ahli dalam Al-Quran atau seperti apa. Oke, cukup Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Ana atas masukannya. Ini menarik sekali terkait dengan mimpi ya Pak ya. Oke, jadi nantilah kita dengarkan nanti Pak Dokter akan menjelaskan ini. Jadi lebih baik kita lanjut dulu kepada pertanyaan yang kedua. Yaitu pertanyaan dari Bu Ana, bagaimana ulama sekarang bisa menggunakan ijma dalam menentukan hukum-hukum Islam? Mungkin seperti itu Bu Ana ya. Silakan Pak Arbani. Ya, menanggapi pertanyaan Bu Ana tadi mengenai ijtihad sebagai sumber pengetahuan ya. Para ulama itu ketika berijtihad itu tentu dalam ijtihadnya itu dia mengambil dulu misalnya dalil Al-Quran. Ketika dalil Al-Quran tidak ada, mengambil dari hadis tidak ada, maka ada enggak yang mendekati itu? Misalnya tadi ketika misalnya ada isu. Nah, isu. Bolehkah misalnya sholat Jumat via Zoom? Nah, misalnya ada situ. Maka berijtihad dengan memperhatikan misalnya kondisi COVID ya kan, tidak boleh ada yang boleh kan misalnya via Zoom. Nah, ketika memutuskan suatu perkara itu tentu dengan melihat dalil-dalil yang semisal dengan itu. Misalnya tadi ketika narkoba itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, mereka mengkiaskan dengan khamar ya, sesuatu yang memabukkan. Begitu juga tentu dalam memutuskan ijtihad itu ya tetap bersumber kepada Al-Quran dan hadis, dan karena perkembangan zaman tentu kita membutuhkan ijtihad ya.
Mungkin bisa teman-teman yang lain untuk menambahkan atau Bu Ana kembali untuk maksud dari pertanyaannya tadi mungkin bisa diperjelas kembali seperti Pak Susilo tadi biar kita jelas apa yang ingin Iya, ditanyakan. adanya Oke. ijma ulama ini kan karena apa ya, permasalahan pada era sekarang ini kan sangat berkembang luas ya. Yang dulu mungkin tidak ada kayak seperti kasus ini apa Panji Gumilang yang sholat apa ini berjarak kursi atau pokoknya permasalahan-permasalahan sekarang ini kan nggak ada dulu dalam disebutkan dalam Al-Quran dan hadis gitu loh untuk eh, cara ijma ulama menyikapi atau memutuskan suatu hukum itu loh seperti apa sekarang dilihat dari segimana dalam memecahkan masalah itu. Nah, itu saya rasa jawaban saya sudah terjawab oleh Pak Arbani tadi. Terima Iya, kasih. masalah misalnya tadi sholat berjarak karena ada dalalahnya itu ada mudarat. Maka di dalam usul fikih kan menghindarkan mudarat itu lebih utama. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan itu tadi. Mungkin untuk konsep-konsep yang lain ya tentu para ulama dalam menetapkan hukum fikih itu berpatokan kepada usul fikih. Baik, terima kasih Pak Arbani. Siapa tahu ada tambahan dari Bapak Ibu terkait dengan ijtihad ini. Mohon maaf, Bu. Pak terima, Pak Susilo silakan Pak. Ini tadi yang kurang saya pas ini kalau contohnya sholat itu kurang pas lah. Karena kan sholat kan bisa berjamaah, bisa sendiri. Kalau misalnya sholat sampai dalam artian via Zoom atau bagaimana kan nanti bisa saja Jumatan ikut khotbahnya di Mekah, kita anunya di sini kan ya nggak pas lah, itu aja. Kalau maksudnya memberi contohnya konkret misalnya begini, dulu itu via apa namanya nikah jarak jauh itu kan tidak ada. Nah sekarang mungkin nikah jarak jauh bisa gitu kan lewat handphone lah, misalnya walinya di Jawa sana, yang pasangannya di sini kan gitu. Nah, maksudnya mungkin itu contohnya yang tepat lah Pak. Jangan kalau misalnya sholat berjamaah dalam Zoom itu kayaknya kurang kurang setuju saya gitu aja. Itu Ya, aja Pak tambahan saya. sebentar Pak. Saya itu tidak menyatakan itu boleh atau tidak. Misalnya ada yang bertanya seperti itu, bolehkah? Maka para ulama akan Gitu. meninjau. Begitu Oh Pak. iya Bukan iya. saya Oh, mengatakan bahwa sholat Jumat via Zoom Hmm. itu boleh. oh Misalnya iya. ketika perkembangan teknologi, kemudian ada wabah, kita sholat berjamaah itu syaratnya harus berjamaah. Tidak boleh sholat Jumat sendiri. Apakah saya tidak sholat Jumat saja? Atau misalnya boleh. Nah itu maksud saya tadi ketika ada muncul kondisi seperti itu, bagaimana para ulama untuk memutuskan itu ya tentu tadi kembali ke asalnya tadi mengkaji berdasarkan kaidah usul fikih. Bukan saya mengatakan oh itu boleh, bukan. Enggak, begitu misalnya oh Iya berarti itu iya. tidak boleh dengan dalil-dalil ini ya itu bagian dari ijtihadnya, Pak. Ya, Oke begitu oke. maksud saya. Oke. Iya iya. Oke. Sip. Bagaimana Pak Susilo? Sudah jelas Pak? Jelas. Oke. Masih ada tanggapan atau masukan dari teman-teman? Pak Awan kayaknya senyum-senyum ini. Ada kayaknya yang mau disampaikan. Ya ke Pak Awan. Terkait dengan ijtihad? Tidak ada. Oke, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah teori ilmiah ini bisa dijadikan sebagai refleksi pengalaman seseorang? Ya, begitu ya Bu Nur ya? Ya, atau Nah, apakah ada unsur-unsur konstruksi teoritis yang terlibat di ya. dalamnya? Ataukah ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya? Silakan Pak Arbani untuk pertanyaan ketiga. Ya, tadi kita membahas tentang metode ilmiah atau metode ilmiah ini sering supaya lebih familiar kita menyebutnya metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada yang namanya pengumpulan data, ada yang namanya analisis data, ada yang namanya pengujian hipotesis. Jadi metode ilmiah itu sudah tersusun secara sistematis ya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya tadi apa Bu? Menjadi titik pertanyaannya tadi. Apakah ada unsur-unsur konstruksi teoritis yang terlibat di dalamnya itu? Unsur-unsur yang dimaksud apa Bu?
tentang itu tadi apa namanya teori ilmiah itu tadi kan refleksi dalam pengetahuan apakah ada unsur-unsur konstruksi yang terlibat di dalamnya itu gitu loh. Unsur unsur Konstruktifnya teoritis. yang ditanyakan. Konstruktif. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Kalau Silakan. sekecil pemahaman saya, Bu Irma, siapa Ya, tahu silakan bisa. Bu Ana, silakan. Itu jawabannya iya ada. Konsep ilmu pengetahuan itu melibatkan unsur-unsur konstruktif karena teori ilmiah itu menggunakan kerangka konseptual. Konstruksi itu kan membangun atau menyusun atau bertahap. Jadi konseptual yang digunakan menjelaskan fenomena alam atau sosial dan seringkali melibatkan proses konstruksi berdasarkan bukti empiris dan pengamatan sistematis. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada unsur-unsur konstruktif itu iya ada dengan alasan tadi. Untuk menjabarkannya silakan dijabarkan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Seperti itu tambahan dari Bu Ana. Bagaimana Pak Arbani? Ya, saya agak kurang mencerna ya. Yang jelas kalau yang namanya metode ilmiah itu ada dimulai dengan tadi kita menyusun teori terlebih dahulu, kemudian kita mengumpulkan data, kita menganalisis data, kemudian kita menarik kesimpulan dari data yang sudah kita analisis, kemudian kita presentasikan. Nah, kemudian kita tarik sebuah kesimpulan. Itu menurut saya kalau metode pemahaman saya tentang metode ilmiah. Ya, betul. Jadi teori ilmiah Bagaimana, masuk Bu? ke represi pasif ya Pak Arbania. Ya, Kan Bu? jadi teori ilmiah itu bukan sekedar refleksi pasif kan dari pengetahuan yang ada. Karena yang sudah disebut ada hipotesis, ada model, abstraksi segala macam yang sudah disebutkan Pak Arbani tadi gitu ya. Ya, ya. Refleksi, Kan Bu. melibatkan proses Memikirkan aktif kembali. gitu Ya. ya. Oh ya, siap. Oke. Selanjutnya, atau apa ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan ini? Kalau sudah cukup, kita buka sesi kedua ya Pak ya. Bagaimana Pak Arbani? Sesi pertanyaan atau kita serahkan ke Bapak? Bagaimana Pak? Apakah buka Bapak sesi aja kedua? bagaimana? Hah? Kalau ada yang mau Lanjut bertanya Kak, lagi, Pak Arbani. silakan. Gimana Pak? Ini pertanyaan kan. Kalau ada Ya, yang mau bertanya lagi, ya, silakan. siapa tahu masih ada teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan epistemologi teori ilmu pengetahuan. Silahkan. Pak Tri Mahmudi, silahkan Pak. Ahli nyepil sahabat ini Pak. Saya Silakan, berpikir Pak Tri. terlalu dalam Pak. Sampai sekarang masih belum bisa dapat titik terang, Pak. Ya, mungkin ini Pak Arbani, mungkin ya masih ada keterkaitan terkait wahyu. Wahyu itu untuk Rasul dan lain-lain ya. Ya. Kemudian ada juga petunjuk-petunjuk pada orang-orang soleh. Ya. Yang saya tanyakan tuh yang ini Pak Arbani. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang dalam kutip wali, ya, wali Allah ya, ataupun kiai-kiai yang dipercaya, mohon maaf, ya kalau bahasanya kayak ilmu jin, kita bisa bergeser dalam beberapa waktu, bisa ke tempat lain, ilmu jinnya. Nah, saya sering mendengar ada kiai itu bisa melakukan perjalanan dalam kutip ya kayak tadi sholat Jumat di Mekah padahal beliau itu saat beberapa jam ya misalnya jam 12 itu masih di Sangatta dia Jumat di Mekah habis itu jam 1 sudah balik di sini terkait kebenarannya itu seperti apa ataupun yang mohon maaf saya pernah baca juga terkait salah satu presiden yaitu Presiden Gus Dur yang menyampaikan dia sedang ya sama seperti tadi mau melakukan sholat Jumat di Mekah dan saat itu ada yang menyaksikan
bahwa beliau itu sedang sholat Jumat di sana. Tapi di sisi lain, di tempat lain, ada yang melihat Gus Dur itu masih di Indonesia. Itu terkait kebenarannya seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi. Ini bisa masuk ke pengetahuan ataupun kebenaran ilmiah ataupun seperti apa. Kemudian yang kedua, Oke. Pak Arbani, terkait kebenaran, ya saya nggak begitu ke ilmiah lah. Kalau ilmiah saya nanggapi ini terkait trial dan error ya Pak Arbani ya. Kalau trial error itu yang menjadi tolak ukur sebuah sebuah ilmu dikatakan sebagai kebenaran yang ilmiah itu berapa peneliti atau cukup ibaratkan satu orang sudah melakukan teori-teori konsep, setelah konsep itu dipresentasikan, jika benar oh sudah ini dianggap sebuah kebenaran seperti itu, atau harus ada acuan tolak ukur berapa peneliti, seberapa profesor ya, sehingga itu bisa dibilang sebuah kebenaran ilmiah. Di situ mau ketiga nanti nggak enak sama teman-teman, cukup dua aja. Oke, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Tri Mahmudi. Ada dua pertanyaannya Pak Arbani. Yang pertama itu terkait dengan wali Allah atau kia-kia ya, yang langsung saja Pak Arbani silahkan dijawab pertanyaan dari Pak Tri Mahmudi. Ya, menjawab pertanyaan Pak Tri Mahmudi ini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Ketika ada orang yang memiliki kemampuan luar biasa ya, di luar orang biasa, mungkin bisa dia jalan di atas angin, sholat di atas air, ya ini kan yang kemampuan-kemampuan luar biasa. Ya kita jangan takjub dengan kemampuannya itu, tetapi kita lihat dulu orangnya ya. Bahkan kalau kita ketahui bahwa Dajjal itu bisa menurunkan hujan ya, itu kalau dia dalam perspektif orang yang misalnya bukan orang yang beriman. Ya, itu kita sepakati ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika yang mengalami itu adalah orang yang kita kenal ketakwaannya. Begitu Pak Tri ya? Begitu ya. Kalau misalnya dalam konteks orang yang tidak, kita sudah tidak bahas itu. Nah, apakah yang seperti itu kita akui kebenarannya? Kan begitu Pak Tri. Apakah kita mengakui bahwa oh benar beliau itu sholatnya eh, di di Mekah karena ada yang melihat. Nah, maka saya menanggapinya adalah kebenaran yang seperti ini itu sulit untuk dibuktikan. Itu. Makanya yang kedua, ilmu yang seperti itu terkadang muncul bukan karena dipelajari. Betul, sepakat itu ilmu yang seperti itu tidak bisa dipelajari, Pak Tri? Bisakah dipelajari supaya bisa kita jalan dengan cepat? Saya nggak tahu Pak, bisa lari. Ini. Yes. Ya, sepaham kita itu ilmu itu diberikan langsung karena adanya yang namanya pengalaman spiritual, karena riyadhah latihan dengan ibadah yang terus lalulah diberikan itu. Kalau itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah kita ingkari kebenarannya? Saya pertanyaannya balik begitu. Apakah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu harus kita ingkari kebenarannya? Bagaimana Pak Tri? Kalau dari tanggapan saya yang kebenaran yang mutlak itu ya kembali ke wahyu. Tapi saya juga masih nyambung yang bahasanya Pak Susilo tadi yang kayak mimpi. Kalau mimpi itu untuk Nabi Rasul itu jadi wahyu kan perantara. Kalau untuk orang-orang soleh maupun orang umum ada yang namanya karomah, ada anu. Nah, yang saya pertanyakan ini yang terkait kegiatan atau aktivitas gitu yang bisa berulang-ulang Pak Arbani. Karena mohon maaf, sepengetahuan saya
kayak kalau bahasanya mukjizat itu nabi itu nggak bisa ibaratkan serta merta ataupun bisa digunakan semaunya. Kayak ibaratkan Nabi Musa, daripada jauh-jauh kita ketok tongkatnya, kita belah lautan. Besoknya pengen nyebrang gitu gitu lagi. Itu setahu saya kan hanya sekali-kali saja. Ataupun ularnya Nabi Musa. Itu kan datangnya ibaratkan harus lewat petunjuk dulu, bukan seperti saya mau kayak sudah dijanjikan seperti itu. Nah, ini yang saya tanyakan itu terkait kebenaran yang seperti itu, apakah memang bisa bisa diakui itu sebuah kebenaran ataupun kebohongan. Nah, kalau Begini nggak benar Pak kan Tri. bohong Ya. bahasanya. Begini Pak Tri. Pak Tri tadi melogikakannya dengan tongkat Nabi Musa yang tidak bisa digunakan kapan saja, begitu kan? Nah, dengan Berulang mukjizat-mukjizat yang kali. lain. Kita ketahui mukjizat Nabi Sulaiman apa Pak Tri? Mukjizatnya Mm-mm. berbicara dengan yang lain, dengan makhluk yang lain, jin, Apalagi Pak burung Tri? dan lain-lain. Apalagi? Bertanya nih. Yang Beliau mana kan lagi bisa yang ini yang dengan angin, ya, mengendalikan. Beliau bisa ke sana kemari. Betul Pak Tri? Setuju enggak? Mukjizat Nabi Sulaiman tuh dia bisa ke suatu tempat dengan sangat cepat. Pernah enggak dengar? Ya, Atau dengan hanya bahasa angin. binatang? kalau itu Dengan Ya. menggunakan angin dan berbicara dengan binatang. Ya. Jadi mukjizat itu ada yang tadi yang diberikan seketika aja, tidak lagi diulang. Ada juga ternyata mukjizat itu kan berarti yang diberikan tetapi bisa digunakan berulang-ulang kalau menurut pemahaman saya yang awam kan. Jadi memang mukjizat itu ada yang tadi sekali aja nggak bisa lagi nanti waktu kepepet baru kan ada juga yang begitu kan. Ada juga mukjizat yang tadi bisa digunakan untuk beberapa hal tadi kan seperti beliau misalnya Nabi Sulaiman itu dan tidak ada juga keterangan bahwa beliau itu bisa menggunakannya kapan saja kan kita juga tidak ada keterangan menjelaskan bahwa bisa kapan saja beliau yang tetapi beliau disampaikan bahwa memiliki kemampuan untuk mengendalikan itu ya tapi apakah itu dilakukan secara berulang-ulang atau tidak juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau bisa berulang-ulang ya. Menyikapi kembali ke persoalan yang tadi sholat di Mekah, ya tadi kembali ke pertanyaan saya, apakah sesuatu yang tidak irasional itu kita nyatakan itu bukan kebenaran? Itu dulu, kembali ke situ dulu. Apakah yang tidak irasional itu tidak diakui sebagai kebenaran? Subjektif, Bu. Ya, kembali lagi tadi. Artinya, kalau kita kembali ke pertanyaan Pak Susilo, kalau mau percaya silakan. Kalau tidak percaya juga tidak ada paksaan. Kembali ke situ. Kalau kita kembali ke ranahnya, apakah itu kebenaran atau bukan, ya. berarti subjektif ya seperti itu. Mungkin ada masukan sebelum ke Pak Tri dari teman-teman. Pak Iman, ada ke Pak Iman? Oh, ini Biasanya ada. Pak Iman ini ada suara nih. Iya, coba atau sebelum ke Pak Iman, Bu Ana dulu ya. Bu Ana angkat tangan ini. Silakan Bu Ana. Gak ada masukan? Saya setuju sama yang dikatakan Pak Arbani tadi, tergantung siapa yang menilai ya. Jadi jika dia adalah menganggap Gus Dur atau dia berkeyakinan bahwa Gus Dur adalah ulamanya Allah, bahwa itu suatu kebenaran spiritual dari Gus Dur, dia tambah meyakini akan ilmu atau keulamaannya Gus Dur. Tapi kalau bagi yang tidak percaya akan ilmu itu, maka dia ini menganggapnya itu adalah tahayul mungkin ya. Jadi tergantung perspektif dari kita meyakini dari sudut pandang percaya atau tidak. Kalau menurut saya sih. Bagaimana Pak Tri? Masukan dari teman? Saya sedikit Masih kali bingung ya, Bu. kayaknya Pak Tri ini. Masih ini ada saudara kita Pak Iman Ya. mau menambahkan. Silakan Pak Iman. Ya, saya sebetulnya sudah terjawab oleh Pak Arbani tadi mengenai mungkin apa namanya yang disebut
Kalau kita istilahkan sekarang kan karomah dari para ulama atau para waliullah itu memang ada, tapi kita tidak tidak mesti harus mempercayai semua yang orang katakan seperti itu, karena kadang-kadang ada yang mengatakan oh ini waliullah, ini punya karomah begini begini begini, tapi ternyata setelah ditelusuri itu bukan karomah tapi kesaktian yang memang asalnya bukan dari karomah gitu. Kalau karomah kan seperti tadi yang dikatakan, eh, Nabi Musa aja saat saat diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi, atau pada saat melemparkan tongkat di apa di sama Depan ular-ularnya penyihir. ahli sihir itu kan tidak tahu apa yang terjadi seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat Nabi Sulaiman itu menggunakan angin sebagai kendaraannya dan dipakai berulang-ulang seperti itu. Nah, untuk manusia di era sekarang itu ya kita juga mesti hati-hati. Terkadang kita terjerumus pada sesuatu yang memang bukan itu bukan karomah, tapi eh, orang tersebut ternyata memang mencari kesaktian. Karena ada memang oknum-oknum yang kelihatannya saja bersorban seperti itu, mungkinnya menggunakan pakaian muslim, terus kelihatannya bawa tasbih besar-besar itu, tapi ternyata yang dicari adalah kesaktian, dan kesaktian itu ternyata bukan dari Allah, ternyata bersekutu dengan jin. Saya sendiri pernah mengalami mempercayai orang yang oh ini karomah, ini ternyata setelah ditelusuri oh dia justru bersekutu dengan jin gitu, seperti itu. Karena tidak mungkin di era sekarang mempunyai karomah tapi kelakuannya nyeleneh seperti itu. Kadang-kadang dari pengamatan keluarganya mungkin oh dia tidak ada ibadah di rumah, adanya dia pergi ke suatu tempat menyendiri, ternyata dia meminta-minta sama jin seperti itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri ya kesaktian-kesaktian itu memang dia cari supaya eh, apa menarik pengikut yang banyak untuk mempercayai dia sebagai seorang wali atau seorang ulama yang mempunyai banyak kesaktian seperti itu. Nah, tugas kita kan sekarang saat ini memilah apakah betul orang itu memang wali atau mempunyai karomah, karena karomah itu bukan bukan dicari seperti itu kan. Karomah itu ya dari Allah langsung. Mungkin saat terdesak bisa saja karomahnya datang seperti itu. Itu saja mungkin Oke. intinya dari sekian banyak di era sekarang ini kita harus memilah apakah betul bahwa seseorang ini memang mempunyai karomah atau tidak. Kalau kita lihat ya dilihat dari ketakwaannya seperti apa. Apakah dia itu berzikir mungkin dalam satu hari itu 10.000 kali zikir misalkan, sholat sunnahnya berulang-ulang sampai berapa ratus rakaat seperti itu, baca Qur'annya dalam satu hari bisa khatam beberapa kali, itu kan ketakwaannya yang tinggi sehingga Allah memberikan karamah kepada seseorang tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman atas tambahannya. Selanjutnya ini Ibu Astiati, silakan menambahkan. Ibu Astiati, silakan. Atau terlempar Hilang mungkin kayaknya. Ibu Aspiati. Hilang Terlempar. kayaknya. Ada kok. Ada. Cuma belum aktif ini anunya. Masuk. Ya. Saya sering keluar masuk ini ya. Mungkin saya menanggapi dari punya Pak tadi yang ditanyakan itu apakah bisa dikatakan jadi suatu kebenaran ya, karomah yang seperti itu. Kalau menurut saya itu bisa dikatakan kebenaran, tapi mungkin kebenaran subjektif kali ya, seperti itu. Karena memang kalau karomah itu kan nggak sembarangan. Dan seperti dikatakan sama Pak Iman tadi juga benar,
Itu karomah-karomah seperti itu nggak kayak orang-orang yang sering menghilang bersama jin itu dia mempunyai ciri-ciri tertentu. Memang orang-orang yang apa namanya punya ilmu seperti itu dan itu memang ada di kitab-kitab itu dikatakan tayul zaman dan tayul makan seperti itu. Itu ilmu melipat bumi dan ilmu melipat waktu memang ada. Tapi itu mungkin tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran objektif ya, karena ada yang percaya dan ada yang tidak seperti itu. Kalau saya menjawab dari pertanyaan Pak Tri itu kayaknya itu memang bisa dikatakan kebenaran itu yaitu kebenaran subjektif. Mungkin itu saja kali ya. Oke, terima kasih Bu Aspiati atas masukannya. Sebentar ya Pak Wan, saya kembalikan dulu ke Pak Tri Mahmudi terkait dengan tambahan atau masukan dari teman-teman. Bagaimana menurut Pak Tri Mahmudi? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Ya mohon maaf ya, saya itu ketika tadi sempat nyebut Gus Dur ya, almarhum. Bukan saya dalam arti nanti yang NU Muhammadiyah dan lain-lain yang punya aliran fanatik, saya anti dengan beliau. Bukan. Saya melihat sebagai, kalau keilmuan, saya nggak memungkiri keilmuan beliau. Tapi ketika ada pembahasan yang dalam kutip saya yang masih irasional, oke lah kalau yang Nabi Rasul ataupun orang-orang soleh yang di zaman dulu mungkin bahasanya ada sih. Tapi kalau sekali bukan hanya Gus Dur dalam kutip, karena saya juga seperti Pak Iman tadi, ada orang yang notabene diustadkan, dijebut kiai, sholat aja di dekat rumahnya itu ada masjid, dia nggak pernah ibaratkan sholat berjamaah seperti itu. Makanya saya itu dalam kutip menggarisbawahi orang-orang istimewa seperti itu masih was-was juga. Apalagi yang dalam kutip ada istilah karomah dikasihkan sama orang dalam kutip agak orang gila, Pak. Mohon maaf, di tempat saya ini di Ponorogo ada seseorang yang ya sama seperti kalau dibilang orang gila, Pak. Tapi diyakini dia adalah orang istimewa. Bahkan setiap orang yang didatangi dia selalu minta keberkahan. Ya, seperti ini. Sehingga saya itu mempertanyakan, orang soleh ini seperti apa sih? Kalau saya melihat pada sosoknya Nabi Rasul itu adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, menjaga ibadah. Kalau orang-orang yang dalam kutip istimewa, nah, dalam kutip kayak orang gila itu masih dibilang seperti orang yang waliullah dan lain-lain, itu saya yang menanyakan seperti itu. Ya, insya Allah dengan penjelasan teman-teman tadi, memang kalau mengartikan itu sebuah kebenaran subjektif atau orang-orang yang memang condong sama beliau, pengikut beliau, insya Allah akan diyakini. Bagi orang-orang yang nggak sejalan mungkin dianggap sesuatu yang memang mustahil atau sebuah kegilaan, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ana tadi. Ya, terima kasih penjelasannya. Oke, baik, terima kasih Pak Tri Mahmudi. Silakan Pak Awam Faisal atas masukannya. Baik, terima kasih ya. Saya sebenarnya mau bertanya, tapi sebelum bertanya, saya mau menanggapi Pak Tri Mahmudi tadi ya tentang menggelitik sekali, karena saya termasuk orang yang ya ngefans lah dengan Gus Dur gitu, sama beliau itu sebenarnya itu luar biasa ya. Sebenarnya bukan hanya Gus Dur aja yang seperti itu, di Banjar itu ada namanya Abdul Hamid Datu Abulung. Beliau itu kan salah seorang ulama di Banjar itu, bisa bukan Datu Abulung, Datu Sanggul. Nah, Datu Sanggul. Datu Sanggul. Beliau itu kalau ke masjid dia duduk aja di belakang. Terus setiap kali sholat Jumat beliau itu di belakang, tidak pernah sholat, duduk aja di belakang. Jadi akhirnya raja itu ketika itu sampai ke raja lah cerita itu bahwa beliau ini sudah berpaham yang salah gitu kan, dilaporkan oleh beliau itu ceritanya. Jadi beliau bilang saya sholat, bilangnya saya sholatnya ke Mekah gitu.
Itu kan salah satu ulama juga di Banjar sana, masuk zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kalau menurut saya yang semacam ini itu kan hanya beliau yang tahu, beliau sendiri. Misalnya sama dengan seorang ulama yang mengaku bertemu dengan Rasulullah itu yaqazatan, seperti bukan mimpi lagi, yaqazatan, seperti kita di manusia ini bisa bertemu. Saya pernah tanyakan itu kepada guru saya yang seperti itu, yang di luar logika itu hanya ini kan kita sudah masuk ke ranah sebenarnya, ke ranah tasawuf sebenarnya ini. Tasawuf. Ini pembahasannya di tasawuf. Di tasawuf itu ada tuh pembahasan masalah karamah itu. Itu tergantung kata guru saya itu bisa saja karena beliau yang tahu. Sama dengan Nabi ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi bertemu dengan Allah. Nah, kita sebagai manusia itu ya memang kita di luar logika, tapi hanya Nabi yang tahu. Nah, gitu. Seperti juga yang tadi Gus Dur bisa jadi itu. Kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Ya kan? Kun fayakun. Kalau Tuhan menghendaki seorang hamba, meskipun beda waktu dengan Indonesia, dengan waktunya sudah berbeda, itu luar logika kan. Artinya kalau Tuhan berkehendak melipat atau membalikkan waktu, itu bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja. Dan yang lebih tahu itu ya Gus Dur, beliau seorang kiai sendiri yang lebih tahu bagaimana ceritanya itu. Kalau kita tidak pernah mengalami sih. Seandainya mungkin kita mengamalkan apa amalan beliau, dikasih beliau amalan ini, semuanya kita amalkan, namanya itu bertarikat lah ibaratnya itu kan, berjalan seperti itu. Kalau kita mengaji gitu. Itu ya yang saya tambahan. Yang pertanyaan saya ini. Oke. Tentang Silakan, masalah Pak, pelajaran kita ya. Pelajaran kita ini kan membahas tentang epistemologi teori ilmu pengetahuan. Nah, ini kan sangat menarik ini. Menariknya begini. Kita kan kemarin sudah belajar tentang ilmu ontologi ya. Ontologi hakikat segala sesuatu kebenaran kan, itu ontologi. Nah, di epistemologi ini yang saya tanyakan itu apa sih tujuan? Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ilmu epistemologi itu? Kenapa sih ada pelajaran ini dalam dunia ilmu filsafat gitu? Kayak gitu. Kenapa tidak dimasukkan di dalam pelajaran kita gini? Kenapa? Kok bisa, apa alasannya itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wang atas pertanyaannya. Langsung saja Pak Arbani dijawab terkait dengan pertanyaan dari Pak Wang. Apa tujuan kita mempelajari ilmu epistemologi, teori ilmu pengetahuan ini? Kenapa bisa dimasukkan di pembelajaran filsafat ilmu? Silahkan. Jadi setiap ilmu itu pasti ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Sebuah ilmu itu dikatakan sebuah ilmu kalau sudah ketiganya ini ada. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, sekarang yang menjadi titik tekan penjelasan saya adalah kalau ontologi itu mengkaji tentang hakikat keberadaan atau realitas yang ada. Yang kedua, epistemologi itu membahas tentang teori pengetahuan, ya. Kalau aksiologi itu membahas tentang nilai, ada etika di situ, kajian tentang nilai, tentang etika. Kemudian apa yang menjadi objek pertanyaan untuk pertanyaan ontologi, apa yang ada? Ya, tadi kita keberadaan Tuhan. Nah, itu dipelajari keberadaan itu di ontologi. Kalau di epistemologi, bagaimana kita tahu Tuhan itu ada, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, sumbernya dari mana, kemudian bagaimana tentang kebenaran. Kalau fokusnya, kalau ontologi tentang eksistensi, keberadaan, adanya sesuatu itu, kalau epistemologi itu berkaitan dengan kebenaran, termasuk tadi kebenaran pengetahuan, kebenaran ilmiah,
Kemudian aksiologi itu berkaitan dengan kebijakan, ya orang yang punya ilmu itu harus seperti apa, harus memiliki karakter apa. Nah, itu dipelajari di dalam aksiologi. Fungsinya apa kalau sudah berilmu? Nah, itu diajarinya di aksiologi. Ya. Kemudian itu tadi Ya, hubungan dengan hakikat, yaitu kalau misalnya tadi hakikat udah, keberadaan, Bobo. cara memperolehnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa menanggapi. Bagaimana Pak Awan? Silahkan. Ya. Bagaimana menurut Pak Awan terkait dengan pendapat dari Pak Arbani? Oh ya sudah. Jadi tujuannya itu untuk apa namanya, apa tadi? Belum, tujuannya itu apa? Maksudnya bagaimana tujuannya kita tuh, kenapa sih, apa tadi tujuannya untuk memperoleh apa? Kita harus paham dulu Pak Awang untuk kajiannya. Apa sih objek kajian dari epistemologi? Kalau ontologi membahas tentang keberadaan, eksistensi, ya, membahas tentang adanya sesuatu. Sementara di epistemologi itu dibahas tentang dari mana sesuatu itu diperoleh, bagaimana memperolehnya, kemudian yang ketiga, bagaimana kebenaran sesuatu yang kita peroleh itu. Sedangkan objek pembahasan aksiologi itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan kebajikan, kebijaksanaan, ya, berkaitan dengan orang yang punya ilmu itu harus seperti apa, karakter apa misalnya yang dia miliki. Sehingga objeknya itu tadi jelas, Pak, di situ. Kalau mengapa itu penting dipelajari? Ya penting, ketiga-tiganya itu penting dipelajari. Ketiga-tiganya itu menjadi syarat sebagai sesuatu itu dikatakan sebuah ilmu kalau punya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Begitu, Pak. Oke, makasih Pak. Nah, Oke. Bagaimana Pak Awang? ya, Sudah jelas ya Pak Awang? Yang tiga macam tadi, ontologi, aksiologi, satunya lagi epistemologi, berarti ini saling melengkapi ya, tidak bisa di dalam dunia pendidikan filsafat itu tidak bisa satu kebenaran itu kalau ada satu pun yang yang tertinggal gitu kan, harus ya begitu Pak Awang. Pucuk muaranya harus bulat lah. Ya, Pak, tiga-tiganya itu harus ada gitu. Baru disebut tiga-tiganya. Tidak bisa salah satunya ditinggal gitu Pak ya. Tidak bisa Pak Awang. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Awang. Oh iya Pak Arbani, tadi ada pertanyaannya Pak Tri yang kedua yang terlewatkan. Oke, silakan Pak Tri diulang kembali pertanyaan yang kedua. Mohon maaf saya tadi lupa. Silakan Pak Tri diulang kembali pertanyaan yang kedua. Pak Arbani sudah ingat kah pertanyaan saya? Lupa sudah itu Pak, diulang silakan. Yang kedua. Yang terkait itu loh, yang terkait yang ilmiah ya, pengetahuan ilmiah itu kan untuk standarnya itu berapa peneliti biar dibilang sebagai sebuah pengetahuan yang ilmiah ya. Apakah cukup satu orang trial error selesai dipublikasi cukup atau harus beberapa peneliti seperti itu? Ya, terima kasih. Silakan Pak Arbani langsung dijawab. Ya, misalnya ini Pak Tri ya, saya menganalogikan pertanyaan Pak Tri tadi. Saya berpendapat bahwa minat itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, apakah cukup saya saja yang mengatakan seperti itu, baru itu diabsahkan sebagai sebuah kebenaran, atau harus beberapa peneliti bersepakat bahwa minat itu mempengaruhi prestasi belajar? Mungkin begitu Pak Atria. Bukan hanya sekedar trial dan errornya itu ya. Ya, jadi titik tekannya itu berapa peneliti sih ya, sehingga sebuah itu disepakati sebagai sebuah kebenaran. Maka kita bicara tadi metode ilmiah, Pak, metode ilmiah. Jika kita meneliti, kemudian sesuai dengan prosedur ilmiah dan menghasilkan kebenaran yang mungkin pada saat sebelumnya tidak ditentukan
itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau pada saat sebelumnya sudah ada penelitian yang mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran, kemudian kita teliti lagi, itu hanya memperkuat kebenaran yang sudah ada. Sementara Pak Tri ini ingin menyampaikan berapa orang sih kebenaran itu belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada yang mengangkat. Kemudian kita mengangkat sebuah tema yang kemudian tema itu orang lain belum angkat, baru kita sebuahkan sebuah teori. Tentu begini Pak Tri, sebelum kita mengangkat itu ke permukaan, tentu ada hal-hal yang melandasi. Kita kan tidak bisa teori kita muncul dengan sendirinya. Maka itu ada kita melihat kajian penelitian yang relevan. Ada kita mengkaji landasan teori. Landasan teori itu tentu dengan melihat pendapat-pendapat yang sebelumnya, ya. Kalaupun misalnya ada dan itu kita tetapkan sebagai sesuatu yang baru, selama itu dalam proses menghasilkan keputusannya itu melalui metode ilmiah, walaupun satu, ya tetap itu sebuah kebenaran, walaupun yang namanya kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dapat diuji oleh orang lain. Misalnya Pak Tri mengatakan, ini kebenaran, kemudian saya teliti, maka saya misalnya bisa A, bisa B. Misalnya, bisa jadi saya misalnya menguji terhadap subjek yang berbeda. Artinya Pak Tri ketika menguji siswa Pak Tri dengan berbagai teori-teori yang Pak Tri susun, kemudian Pak Tri itu menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ini benar. Maka di dalam ilmiah, metode ilmiah dapat diuji oleh orang lain dengan metode yang telah dilakukan oleh Pak Tri tadi. Maka ada kebenaran yang itu yang bisa digeneralisasi, ada kebenarannya tadi ternyata kesimpulan dan Pak Tri tadi tidak bisa digeneralisasi. Ternyata dengan kasus yang berbeda bisa menghasilkan hal yang berbeda. Tapi titik tekannya adalah ketika sudah dilakukan metode ilmiah dan menghasilkan itu sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itu diakui setelah diuji. Tapi kesimpulan yang diambil oleh Pak Tri tadi boleh diuji lagi oleh orang lain dan bisa jadi ada hal yang sama. Maka teori yang disampaikan oleh Pak Tri tadi bisa dipatahkan kebenarannya ketika ditemukan kebenaran yang dapat mematahkan teori yang sudah Pak Tri susun tadi. Begitu kalau hemat saya. Tapi mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, atau bagaimana? kembalikan dulu Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Arbani. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Tri Mahmudi. Silahkan Pak. Berarti ya Pak Arbani, kalau sudah melalui uji coba dan melalui proses panjang ya, kemudian dapat ilmu baru sudah dipublish, berarti sudah bisa dibilang kebenaran ilmiah ya Pak Arbani. Iya, kebenaran ilmiah. Kemudian ya, kemudian kalau ada yang selanjutnya itu antara menguatkan ataupun bahasanya mematahkan, menyanggah ya, mematahkan, ataupun bisa jadi malah menambah ya Pak ya. Saya kasih contoh, ada seseorang meneliti antara batu di air. Dia meneliti bahwa batu tersebut itu adalah benda padat yang tenggelam di air. Dia sudah menguji coba ya. Habis itu ada yang meneliti di batu lain, ternyata dia nggak tenggelam. Berarti itu sebagai penguat ya Pak ya. Bukan dalam arti langsung mengatakan, oh ini salah gitu ya. Seperti itu ya. Yang dibilang, yang ilmiah itu seperti itu. Kalau, oh ya, izin moderator. Oke, silahkan Pak Randi. Iya, kalau apa namanya,
hemat berpikir saya itu, jadi kebenaran ilmiah itu ya memang suatu kebenaran, tapi sifatnya relatif. Nah, relatif ya seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, pada awalnya mungkin eh, eh, orang beranggapan bahwa batu itu benda padat, dan apabila batu itu berada di air dia akan tenggelam. Kemudian ada lagi batu yang kemudian ada lagi penelitian lanjutan bahwa ada batu yang mengapung, berarti eh, kebenaran yang awalnya pernyataannya itu batu itu apabila di air itu akan tenggelam, eh, apa namanya, menjadi kebenaran relatif bahwa tidak semua batu itu eh, tenggelam di air. Ada batu tertentu yang bisa berada di apa namanya, tidak tenggelam di air atau mengapung. Jadi intinya kebenaran ilmiah itu bersifat relatif. Itu apa namanya, menurut saya dari apa namanya, dari pemakalah tadi, dari paparan Pak Arbani tadi, saya menyimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu bisa dijadikan suatu kebenaran, tapi namun sifatnya relatif. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Bagaimana Pak Randi, cukup? Oke. Cukup. Baik teman-teman, saya rasa ini sudah cukup. Kita kembalikan ke Bapak ya untuk menjelaskan. Ini sudah banyak pertanyaan yang harus ditengahi dulu Bapak ini. Mulai dari pertanyaannya pertama terkait dengan mimpi sampai dengan sholat di tanah suci ya. Oke. Baik Pak, saya serahkan kepada Pak Dokter untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan teman-teman yang masuk. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bu Irma. Luar biasa sekali diskusinya hari ini. Kita beri aplaus untuk teman-teman hari ini. Pak. Oke, saya tidak akan mengomentari satu persatu dari pertanyaan, tapi saya berangkat dari ini. Bahwa kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka ada dua sumber ilmu pengetahuan, yaitu terkait dengan teori rasionalisme, yang kedua teori empirisme. Teori rasionalisme beranggapan bahwa sumber ilmu pengetahuan itu bisa berasal dari akal pikiran manusia. Artinya bahwa akal manusia itu menjadi sumber utama di dalam proses menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, empirisme itu berbicara tentang bahwa ilmu pengetahuan itu bisa diformulasikan dengan satu catatan bahwa ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan dalam bentuk empirisme tadi. Maka stressing dari empirisme itu adalah bagaimana kemudian temuan-temuan itu harus bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Kalau kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan apakah mimpi, karomah, itu wahyu, karomah, mimpi itu bisa dijadikan menjadi kebenaran ilmiah, maka secara general itu bisa dikatakan sebagai sumber ilmiah. Kalau ditanyanya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah semua mimpi itu bisa menjadi kebenaran ilmiah? Maka tentu itu menjadi persepsi yang berbeda. Kalau kita berbicara tentang mimpi, maka kita berbicara tentang dua hal. Kalau mimpi itu dialami oleh para nabi dan rasul, maka mimpi itu menjadi kebenaran mutlak yang disebut dengan kebenaran wahyu. Kalau kemudian mimpi itu apa namanya, mimpi itu dialami oleh orang ajam di luar nabi dan rasul, maka ada dua persepsi. Kalau mimpinya itu dialami oleh para orang-orang soleh, maka disebut dengan mubasyirat. Itu hampir mendekati kepada wahyu, tapi tidak pada posisi wahyu. Tapi kalau mimpi yang dialami oleh orang-orang fasik, munafik, dan lain sebagainya, maka sepakat para ulama mengatakan itu adalah sebagai sebuah kebohongan atau pembohongan. Maka kalau konteksnya apakah mimpi itu dialami oleh orang-orang alim, orang-orang soleh disebut dengan mubasyirat, maka dia bisa dikategorikan sebagai kebenaran ilmiah dalam konteks empirisme, bahwa dia itu dialami oleh seseorang itu dan memang orang itu mengalaminya. Kemudian secara logika apakah itu bisa diterima oleh akal?
maka terpecah menjadi dua konsepsi. Satu, ketika kemudian mimpi itu dibenarkan oleh akal, maka dia akan menjadi kebenaran ilmiah. Kalau kemudian mimpi orang soleh itu tidak diterima oleh akal, maka jadilah dia tidak menjadi kebenaran ilmiah. Sebagaimana kemudian nanti kita kaitkan dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu kan satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan itu kebenarannya adalah kebenaran wahyu yang disebut dengan kebenaran mutlak. Bagaimana dengan kemudian karomah yang diberikan kepada orang alim dan soleh, sebagaimana tadi contohnya adalah dicontohkan ketika misalnya para ulama, Gus Dur dan lain sebagainya. Yang ada ulama yang mengatakan bahwa dia bisa berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dia bisa melaksanakan ibadah di tempat yang berbeda. Maka kebenaran karomah itu kalau kemudian mayoritas akal dan mayoritas empirisme membenarkan itu, maka jadilah dia kebenaran ilmiah. Tapi kalau mayoritas rasionalisme akal tidak membenarkan, kemudian empirisme tidak membenarkan, maka dia tidak bisa menjadi kebenaran. Kemudian juga di tengah masyarakat kita pernah mengalami ada namanya ulama majdub. Tahu Bapak Ibu apa itu ulama majdub itu? Pernah dengar nggak ada ulama majdub? Pernah. Nah, Ya, seperti yang dicontohkan Pak Tri tadi. iya, ulama majdub itu adalah kelihatan di indrawi kita itu seperti orang gila. Padahal dia itu sedang bermahabbah, sedang sedang apa istilahnya kalau dalam bentuk mahabbah itu sedang meleburkan dirinya dengan Tuhannya, sedang meleburkan tentang kasih dan sayang cintanya kepada Tuhannya. Maka kita melihat dia seperti orang gila. Ulama sepakat mengatakan ulama majdub itu tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hanya bisa dijadikan sebagai uswah. Tidak bisa kemudian orang awam belajar kepada ulama majdub. Karena kalau kemudian orang awam belajar kepada ulama majdub, larinya kemudian dia majnun, larinya kemudian dia kepada gila. Maka sepakat ulama mengatakan ulama majdub itu tidak bisa dijadikan hujah, tetapi bisa menjadikan uswah. Bagaimana kemudian kecintaan dia, peleburan diri dia terhadap mahabbahnya kepada Tuhannya, kepada Robnya. Maka kalau kita kaitkan dengan pertanyaan tadi, mimpi, karomah, kemudian mukjizat dan lain sebagainya, maka tentu kita ketika berbicara tentang metode ilmu pengetahuan itu tentu harus memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Yang pertama tentu adalah objektif. Artinya bahwa dalam ilmu pengetahuan itu harus bebas dari penilaian bersifat subjektif. Walaupun di beberapa hal mengatakan ada kebenaran subjektif. Tapi kebenaran subjektif itu tidak bisa menjadi landasan terkait dengan kebenaran ilmiah. Bahwa objektif itu beranggapan bahwa memang kebenaran itu didukung oleh bukti-bukti yang konkret. Sebagaimana tadi saya katakan, apakah mimpi itu bisa dijadikan kebenaran ilmiah? Bisa dengan satu catatan, ada pembuktian dan ada data dan fakta. Yang kedua tentu berbicara tentang kebenaran ilmiah itu juga berbicara tentang rasionalisme. Artinya bahwa sesuai dengan logika atau aturan penalaran. Ketika kemudian mimpi tadi dikaitkan dengan ada seorang ulama menceritakan tentang ulama misalnya yang dia bisa berpindah alam, bisa berpindah tempat dalam waktu bersamaan misalnya. Apakah itu secara penalaran itu bisa diterima?
Kalau itu kemudian tadi saya mengatakan kalau itu kesepakatan nalarnya rasional menganggap itu bisa diterima, maka jadilah dia kebenaran ilmiah. Tapi kalau kemudian logika atau penalaran mayoritas menganggap bahwa itu tidak bisa diterima, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Artinya bahwa kebenaran ilmiah itu dilakukan dan disusun secara teratur dan tentu sesuai dengan teori-teori yang berlaku. Kemudian adanya generalisasi. Maka 5 ciri kebenaran ilmiah ini kemudian akan membenarkan atau mematahkan terkait dengan apakah mimpi, apakah karomah tadi menjadi sumber kebenaran sumber kebenaran, maka tentu kembali kepada bagaimana kemudian kesepakatan antara rasionalisme dan empirisme itu bisa dibuktikan atau tidak, bahwa mimpi itu bisa dibuktikan, karomah itu bisa dibuktikan. Kalau kita kaitkan dengan sumber kebenaran tadi, kan kita sepakat sumber kebenaran teorinya adalah teori rasionalisme dengan teori empirisme. Teori rasionalisme beranggapan bahwa sumber kebenaran akal manusia menjadi sumber itu. Maka kalau kita kaitkan dengan kebenaran wahyu, tentu kita sebagai seorang muslim meyakini dan percaya bahwa mukjizat itu adalah sebagai bentuk kelebihan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Maka sebagai seorang muslim kita yakin bahwa itu adalah bagian kebenaran ilmiah disebut dengan kebenaran wahyu. Sebagai seorang muslim kita yakin bahwa ada seorang alim dan ulama diberikan karamah oleh Allah melalui ilham tadi. Ketika kemudian kita yakin sebagai seorang muslim bahwa itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada para ulama, maka tentu secara akal, secara empirisme itu bisa menjadi sumber kebenaran, menjadi kebenaran mutlak dan seterusnya. Saya kira itu kawan-kawan yang bisa saya berikan stressingnya. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi mohon maaf kondisi hari ini kurang fit karena kemarin seharian sampai tadi malam itu kita rakor di Hotel Victoria sehingga agak menguras energi. Saya terima kasih teman-teman bisa bertahan sampai hari ini. Untuk minggu depan, apakah pertemuan 8 itu apakah kita kuis atau diskusi, nanti kita lihat. Karena saya punya agenda itu kalau misalnya kemungkinan besar di tanggal 22 itu ada kegiatan, nanti mungkin saya ke Lombok. Kalau ternyata tidak di tanggal 22, berarti di tanggal 28 atau tanggal 29 ke Lomboknya. Jadi kalau misalnya nanti di tanggal 22 saya ke Lombok, berarti kita kuis. Kita UTS di pertemuan ke-8. Tapi kalau di akhir bulan saya ke Lomboknya, berarti kuisnya di akhir bulan. Ya, itu teman-teman, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Semoga teman-teman sehat semuanya. Amin. Jangan lupa absennya segera diselesaikan karena setelah ini akan saya tutup. Mas Imam sudah sehat walafiat, Mas Imam? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah teman-teman sudah sehat semuanya. Mendengar suara teman-teman yang yang nyaring itu rasanya sudah sangat menghibur hati saya. Ternyata teman-teman sehat semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Semoga lekas sehat. Amin. Saya izin lab ya Bapak Ibu. Siapa? Oke Pak. Cara membuat perencanaan.
Belum screenshot, Pak. Sudah ya. Dan itu nanti Mau screenshot, ayo silakan itu screenshot. Ya, Karban nih. Ya, Sudah? ya Bu Tina. Sudah hitung Bu Tina. Hitung, hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke. 42%, tinggal skip lagi. Sudah, Pak.